Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi serta mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya iman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan mengulas sebuah topik yang menarik sekaligus misterius. Kita akan membahas tentang 7 tempat misterius yang dipercaya sebagai peninggalan iblis. Kisah-kisah ini seringkali muncul dalam berbagai tradisi dan legenda, dan di dalamnya terkandung pelajaran bagi kita semua. Tempat-tempat tersebut, baik yang berada di dunia nyata maupun dalam catatan sejarah, dipercaya berhubungan dengan kejahatan iblis atau para pengikutnya. Mari kita telusuri kisah-kisah tersebut dengan tujuan untuk memperkuat iman kita, agar terhindar dari godaan dan tipu daya iblis yang selalu berusaha menyesatkan umat manusia. Dengan penuh rasa takjub dan penasaran, mari kita mulai perjalanan panjang ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke tempat-tempat misterius yang dikaitkan dengan iblis, penting bagi kita untuk mengenal terlebih dahulu sosok iblis dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, iblis adalah makhluk yang awalnya termasuk golongan jin, yang diciptakan dari api. Iblis memiliki kedudukan yang tinggi sebelum ia membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis menolak karena kesombongannya. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Atas pembangkangannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk iblis dan mengusirnya dari surga. Namun, sebelum diusir, iblis memohon kepada Allah agar diberikan waktu hingga hari kiamat untuk menyesatkan anak cucu Adam. Allah mengabulkan permintaannya, namun juga memperingatkan bahwa siapapun yang mengikuti iblis, akan bersama-sama dengannya di neraka jahanam. Iblis pun bertekad untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, dan sejak saat itu, ia terus melakukan berbagai cara untuk menggoda manusia. Kisah yang akan kita bahas ini adalah tentang tempat-tempat yang, menurut berbagai legenda dan keyakinan, pernah menjadi lokasi aktivitas iblis atau para pengikutnya. Tempat pertama, Padang Dajjal. Tempat perangkap iblis Padang Dajjal, sebuah tempat yang dikatakan berada di Timur Tengah, sering kali dikaitkan dengan akhir zaman. Menurut hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal adalah sosok yang sangat berbahaya dan merupakan fitnah terbesar bagi umat manusia. Namun, Padang ini juga dipercaya sebagai salah satu lokasi di mana iblis pernah membuat perangkap besar bagi umat manusia. Dikisahkan bahwa di tempat ini, iblis sering muncul dengan menyamar sebagai manusia yang menawarkan kekuasaan, kekayaan, dan kehidupan yang penuh kenikmatan kepada mereka yang tersesat. Banyak orang yang tergoda dan akhirnya menjadi pengikutnya. Padang ini juga dikenal sebagai tempat persiapan bagi Dajjal, makhluk yang menurut ajaran Islam akan datang di akhir zaman untuk menyesatkan manusia dengan cara-cara yang luar biasa. Tempat kedua, Lautan Hitam. Tempat persembunyian iblis Lautan Hitam adalah lautan yang luas dan misterius, terletak di wilayah Kaukasus. Tempat ini seringkali dianggap sebagai salah satu lokasi di mana iblis bersembunyi dan merencanakan tipu daya kepada manusia. Menurut beberapa riwayat dan legenda lokal, di dasar lautan ini terdapat kerajaan iblis, tempat di mana para pengikutnya berkumpul dan merencanakan kejahatan. Lautan ini juga seringkali muncul dalam berbagai cerita rakyat sebagai lokasi terjadinya kejadian-kejadian aneh dan tidak wajar, seperti kapal yang hilang secara misterius atau para pelaut yang berubah perilakunya setelah melewati wilayah tersebut. Masyarakat setempat percaya bahwa di lautan ini, iblis dan para jin kafir seringkali melancarkan sihir mereka, menimbulkan kebingungan dan ketakutan di antara manusia. Tempat ketiga, Segitiga Bermuda, pintu gerbang dimensi iblis. Segitiga Bermuda, sebuah kawasan yang terletak di Samudra Atlantik, telah lama menjadi pusat perhatian dunia karena banyaknya laporan tentang hilangnya pesawat, kapal, dan makhluk hidup lainnya tanpa jejak. Beberapa teori menyebutkan bahwa tempat ini adalah salah satu gerbang menuju dunia lain,
sebuah dimensi yang dikuasai oleh iblis dan makhluk gaib. Dalam beberapa pandangan esoteris, segitiga bermuda dianggap sebagai salah satu pusat kekuatan negatif di bumi. Disinilah, konon, iblis menciptakan ilusi dan tipu daya terbesar, membuat manusia tersesat dan kehilangan akal sehat. Tidak sedikit yang percaya bahwa tempat ini berhubungan dengan aktivitas supranatural yang berkaitan dengan kekuatan iblis dan sihir hitam. Tempat keempat, Lembah Hinnom, tempat penyembahan setan di masa lampau. Lembah Hinnom, atau yang dikenal dengan nama lain sebagai Gehenna, adalah sebuah lembah yang terletak di sebelah barat daya Yerusalem. Dalam sejarahnya, lembah ini digunakan oleh penduduk Kanaan untuk melakukan penyembahan berhala dan ritual pengorbanan anak-anak kepada Dewa Moloch, yang dalam beberapa tradisi dianggap sebagai salah satu manifestasi kekuatan iblis. Lembah ini kemudian menjadi simbol dari neraka dalam tradisi Yahudi dan Kristen, karena tindakan mengerikan yang dilakukan di sana. Bagi umat Islam, lembah ini adalah pengingat tentang bahaya dari mengikuti bisikan setan dan iblis, yang bisa membawa manusia pada perbuatan yang sangat keji dan di luar nalar kemanusiaan. Tempat kelima, Gua Iblis di Pegunungan Himalaya. Gua Iblis, yang terletak di Pegunungan Himalaya, adalah sebuah tempat yang dalam legenda lokal dianggap sebagai tempat persembunyian iblis dan makhluk gaib lainnya. Gua ini terletak di tempat yang sangat terpencil, di ketinggian yang sulit dijangkau oleh manusia. Konon, iblis menggunakan gua ini sebagai markas untuk merencanakan kehancuran umat manusia. Banyak pelancong dan pendaki yang melaporkan perasaan aneh dan takut yang luar biasa ketika berada di dekat gua ini. Beberapa bahkan mengaku mendengar bisikan-bisikan atau melihat bayangan misterius di dalam gua. Masyarakat setempat percaya bahwa gua ini adalah tempat di mana iblis dan para jin jahat berkumpul untuk bersekongkol. Tempat keenam, Kota Kuno Babilonia, Sarang Ilmu Hitam. Kota kuno Babilonia adalah salah satu kota terbesar dan terpenting di dunia kuno. Dalam sejarah Islam, kota ini dikenal sebagai tempat di mana iblis mengajarkan ilmu hitam kepada manusia. Babilonia adalah kota yang kaya dan penuh dengan kemewahan, namun juga menjadi pusat dari berbagai praktik sihir dan ilmu hitam. Menurut Al-Quran, di kota ini hidup dua malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk menguji manusia dengan ilmu sihir, yaitu Harut dan Marut. Banyak orang yang tergoda untuk belajar sihir, meskipun sudah diperingatkan bahwa ilmu tersebut bisa membawa mereka ke jalan yang sesat. Kota Babilonia kemudian dikenal sebagai tempat yang dipenuhi dengan kejahatan, dan akhirnya dihancurkan oleh Allah karena penduduknya yang durhaka. Tempat ketujuh, Gunung Qof, tempat iblis bersembunyi. Gunung Qof seringkali disebut dalam cerita rakyat sebagai gunung mistis yang tak terlihat, dan dipercaya sebagai tempat persembunyian iblis dan para pengikutnya. Gunung ini dipercaya terletak di ujung dunia, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Dalam beberapa kisah, Gunung Qof adalah tempat di mana iblis mengatur pasukannya untuk menyebarkan kerusakan di dunia. Gunung ini dikelilingi oleh kegelapan abadi, dan hanya bisa dilihat oleh makhluk-makhluk gaib. Gunung Qof seringkali menjadi simbol dari godaan iblis yang tersembunyi dan sulit dilawan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari 7 tempat misterius yang telah kita bahas, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan penuh hikmah, dan di setiap sudutnya ada tanda-tanda kekuasaannya. Tempat-tempat yang dikaitkan dengan iblis ini mengingatkan kita betapa bahayanya godaan setan yang selalu berusaha menjauhkan kita dari jalan yang benar. Sebagai umat Islam, kita harus selalu waspada dan terus memperkuat iman kita agar tidak mudah tergoda oleh bisikan-bisikan iblis. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta senantiasa berdoa agar diberi perlindungan dari godaan setan, insya Allah kita akan selamat dari segala bentuk tipu daya. Jika narasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga kita selalu diberkahi Allah dengan kesehatan dan kebaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.